wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herunisa Salsabila dengan NIM akhir yaitu 042 selaku praktikan dari tutorial statistika 2. Di sini saya akan membahas tugas mingguan pada modul 5 yaitu statistika non-parametrik dengan menggunakan dua software yaitu RStudio dan juga Minitab. Oke, di sini udah ada soal dari tugas mingguan. Kemudian ada 7 soal, tapi saya akan membahas soal nomor 2, 4, 5, dan juga 7. Langsung saja pada soal nomor 2, di mana ada seorang peneliti yang ingin tahu apakah kadar polusi udara di tiga lokasi yang berbeda di dalam kota memiliki pengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Peneliti mengumpulkan sampel acak dari tiga wilayah dengan tingkat polusi yang berbeda, yaitu ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Setiap individu yang disurvei diberikan skor kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan semakin tingginya skor akan menunjukkan kondisi kesehatan yang lebih baik. Dan di sini udah ada datanya terkait skor kesehatan dan juga dari tiga wilayah tersebut. Kemudian kita akan menguji apakah ada perbedaan median skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi udara di tiga wilayah tersebut dengan menggunakan taraf signifikan alfanya itu 0,05. Nah, untuk soal nomor 2, kita menggunakan uji mood median. Yang pertama, kita akan menginput data. Yang kita input adalah tingkat polusinya dengan memasukkan ketiga wilayah tersebut, yaitu ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Kemudian kita setelah memasukkan wi- ketiga wilayah tersebut, kita akan memasukkan jumlah dari setiap jumlah data dari setiap wilayah itu. Misal di rendah itu ada rendah dan juga sedang itu dia jumlah datanya 5. Maka kita masukkan di sininya 5, sini 5, kemudian di sedang juga 5. Nah, tapi di tinggi itu dia ada 6 data. Maka di sini kita tulis 6. Nah, setelah memasukkan tingkat polusi di setiap wilayahnya, maka kita akan memasukkan skor dari kesehatan kesehatan masyarakat. Nah, di sini data yang hasil skor kesehatan masyarakatnya ini kita masukkan ke dalam RStudio dalam satu baris dari wilayah rendah sampai dengan tinggi. Nah, kalau sudah, kita bisa ke XM data, yang dimana kita akan membuat matriksnya dari tingkat polusi dan juga skor kesehatan masyarakat dengan sintaks itu data frames, datanya itu tingkat polusi dan juga skor kesehatan. Jangan lupa untuk menampilkan datanya itu kita tulis sintaks XM data. Kemudian kita running aja. Nah, sudah terlihat bahwa terdapat matriks dari tingkat polusi dan juga skor kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membuat box plot dari eh, data yang sudah ada dengan data skor kesehatan masyarakat dan juga tingkat polusi. Dengan datanya itu kita pakai yang XM data. Selanjutnya kita akan menamakan box plotnya itu dengan syntax itu main. Namanya itu kita namakan dengan skor kesehatan masyarakat per tingkat polusi. Setelah itu kita bisa menamakan sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Sumbu X-nya itu dengan tingkat polusi, sumbu Y-nya itu adalah skor kesehatan masyarakat. Selanjutnya kita bisa memberikan warna pada box plotnya, itu di sini saya beri warna biru, putih, dan juga ungu. Kalau udah, kita running aja. Nah, ini udah muncul box plotnya, maka yang kelihatan adalah yang tertinggi itu di wilayah tinggi di angka 90 ke atas. Nah, kalau udah, kita bisa menginstal package lebih dahulu untuk mengetahui nilai yang ada, apakah ada perbedaan atau tidak dari tingkat polusi terhadap kesehatan masyarakat gitu. Kita install package-nya itu RFI Demo Memor. Nah, habis itu setelah kita install, kita mengaktifkan package-nya dengan syntax library dan memasukkan nama package-nya. Nah, setelah itu kita bisa em, mengetahui atau mengetahui hasil dari uji mood median ini dengan sintaks mood med test, skor kesehatan masyarakat, tingkat polusi dengan data, XM data, kemudian untuk exact-nya itu adalah false. Nah, karena saya udah pernah menginstalnya, kita tinggal mengaktifkan library-nya saja. Nah, kita eh, enter, kemudian didapatkan nih bahwa p-value-nya adalah 0,01958, yang dimana itu kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa adanya H0 itu diterima, makanya artinya terjadi adanya perbedaan median skor kesehatan masyarakat berdasarkan tingkat polusi udara di tiga wilayah tersebut.
Nah, setelah mengetahui skornya, levelnya itu ternyata kurang dari 0,5, kita akan mengujinya dengan Minitab apakah sama atau tidak. Nah, kita udah ada di Minitab. Selanjutnya itu kita klik Start, kemudian non-parametrik. Kita pilih yang Mode Median Test. Kemudian untuk responnya itu kita pilih yang skor kesehatan masyarakat, dan faktornya itu kita isi dengan yang tingkat polusi. Setelah itu klik OK, maka didapatkan hasilnya itu adalah p-value-nya 0,020, yaitu pembulatan dari hasil yang ada di RStudio sebesar 0,01958. Kita lanjut soal nomor 4, yang dimana Bang Osik ingin mengetahui apakah perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile dapat mempengaruhi jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah sebanyak 10 nasabah, dipilih secara acak oleh Bang Osik. Jumlah transaksi mereka dalam seminggu sebelum dan sesudah pembaruan aplikasi telah dicatat pada tabel 4. Kemudian berdasarkan jumlah transaksi nasabah tersebut, apakah dengan perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile tersebut secara bermakna efektif untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Nah, langsung saja kita ke RStudio-nya. Untuk soal nomor 4 ini kita menggunakan uji Wilcoxon, di mana kita menuliskan sintaks sebelum pembaruan aplikasi dan juga setelah pembaruan aplikasi. Nah, kita tulis yang pertama itu adalah sebelum pembaruan aplikasi. Kemudian kita akan memasukkan jumlah transaksi ini ke dalam RStudio, kita ubahnya ke dalam satu baris kayak gini. Nah, itu berlaku sama juga kayak buat di setelah pembaruan aplikasi, datanya kita masukkan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa ke sintaks selanjutnya yaitu Wilcox test. Datanya yaitu sebelum pembaruan aplikasi dan juga setelah pembaruan aplikasi. Kemudian untuk pirate-nya itu sama dengan true. Kalau udah, kita running aja, maka didapatkan hasilnya itu p-value-nya adalah 0,005144. Kemudian kita lanjut ke Minitab untuk menguji apakah sama atau tidak, yaitu kita sama langkahnya kita ke start, kemudian kita pilih yang non parametrik, kemudian kita pilih yang one sample Wilcoxon. Nah, untuk sebelumnya, untuk mengetahui selisih yang ada pada sebelum pembaruan dan juga setelah pembaruan, kita bisa ke kalkulator, kita pilih yang kalkulator, kemudian untuk store result-nya itu kita pilih di kolom selisih. Nah, untuk expression-nya ini kita pilih yang setelah setelah pembaruan aplikasi, kemudian akan dikurang dengan sebelum pembaruan aplikasi. Kemudian klik OK. Nah, habis itu muncul hasilnya. Kemudian kita ke start, kita pilih yang non parametrik, pilih yang one sample Wilcoxon. Untuk variabelnya itu kita isi dengan selisih. Untuk tes median, untuk yang ada di sini kita pilih yang tes median, alternatifnya itu not equal, klik OK. Nah, diketahui bahwa p-value-nya itu 0,06. Karena p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya diterima. Yang artinya dengan perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile tersebut secara bermakna efektif untuk eh, dengan nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka H0 itu ditolak dan juga H1 yang diterima. Artinya, tidak ada perbedaan dengan perubahan tampilan antarmuka aplikasi mobile secara bermakna efektif untuk menaikkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5, yang dimana untuk meningkatkan performa siswa dalam memahami materi, Laboratorium OSIK memberikan akses ke platform belajar online kepada sebagian mahasiswa sebagai tambahan sumber belajar. Setelah satu semester dilakukan evaluasi untuk melihat apakah adanya perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian akhir antara mahasiswa yang mendapat akses ke platform tersebut dan yang tidak. Data nilai ujian akhir tersebut terdapat dalam tabel ini. Selanjutnya kita akan menguji apakah ada perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian antara mahasiswa dengan akses platform dan yang tanpa akses platform dengan nilai taraf alfanya itu senilai 0,05. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita menggunakan uji Mann-Whitney. Yang pertama kita akan menginput datanya dulu seperti biasa. Kita input datanya dengan akses yang akses platform dengan sintaks reps
rep mahasiswa dengan akses platform, kemudian kita isi dengan jumlah data yang ada. Untuk dengan akses platform itu kan jumlahnya ada 12 data. Kita isi dengan 12 data, kemudian untuk yang mahasiswa tanpa akses platform itu dia datanya ada 9, eh, kita masukkan 9. Kemudian untuk yang nilai ujiannya itu kita jadi satu antara mahasiswa dengan akses platform dan juga tanpa akses platform. Kita jadi satu seperti ini, masukkan dalam satu baris yang sama. Nah, jika udah, kita bisa eh, melihat atau membuat matriksnya dengan sintaks data, kemudian data frames, kita masukkan data input sebelumnya itu akses platform dan juga nilai ujian. Kemudian kita bisa sintaks selanjutnya adalah data, split data, kemudian data dollar akses platform. Kemudian kita bisa menampilkan datanya dan untuk mengetahui p-value-nya itu kita bisa menggunakan sintaks Wilcox test data masih yaitu yang data yang kita pakai adalah mahasiswa dengan akses platform, kemudian nilai. Selanjutnya adalah data mahasiswa tanpa akses platform dan juga nilainya. Dan untuk pirate itu sama dengan false. Kalau udah kita bisa running aja. Nah, didapatkan p-value-nya itu sebesar 0,00001421, yang dimana p-value yang ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan H0 itu ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, eh, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai ujian antara mahasiswa dengan akses platform dan yang tanpa akses platform. Nah, selanjutnya kita ke Minitab. Kita ke uji yang main Whitney. Selanjutnya kita pilih yang start ke non-parametric. Kita pilih yang main Whitney ini. Untuk first sampelnya itu kita pilih yang nilai ujian dengan akses platform. Kemudian untuk second sampelnya itu kita pilih nilai ujian yang tanpa akses platform. Kemudian untuk confidence levelnya itu 95, alternatifnya itu not equal. Kemudian kita klik OK, maka didapatkan p-value-nya itu 0,000. Nah, untuk kenapa ini 0,00? Karena untuk di Minitab itu dia mengambil 3 angka di belakang koma saja, maka di sini adalah 0,00. Nah, habis itu, nah selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 7, yang dimana seorang peneliti ingin mengetahui apakah preferensi masyarakat dalam memilih metode pembayaran di toko retail bersifat acak atau memiliki pola tertentu. Untuk itu, ia mengambil sampel acak dari 20 pelanggan yang berbelanja di sebuah toko dan mencatat metode pembayaran yang mereka gunakan. Jika pelanggan menggunakan tunai, maka diberikan kode 1. Jika menggunakan non-tunai, maka diberi kode 0. Nah, untuk tabel 7 ini, eh, di pada tabel 7 disajikan data hasil survei dari 10 orang yang diwawancarai secara berurutan untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar bersifat acak. Kemudian akan dilakukan uji satu sampel dengan taraf kepercayaannya itu 95 atau alfanya itu 0,05. Berdasarkan data yang diperoleh, tentukan apakah urutan metode pembayaran ini terjadi secara acak atau terdapat pola tertentu. Nah, ini kita langsung saja ke uji rantes atau untuk soal nomor 7 ini menggunakan uji rantes atau uji kerandoman. Sebelumnya kita akan menginstal package-nya dulu. Di sini ada dua package, yaitu package rantes untuk menguji keacakan data. Kemudian ada package T-series yaitu untuk menganalisa data direct waktu. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan library-nya, yaitu library rantes dan juga T-series. Habis itu, kita bisa menginput data, yang dimana datanya ini berupa numerik, sintaksnya itu data as numerik, yang dimana kan di soal diketahui ya, kalau misalnya kita bayarnya pakai tunai, itu kodenya 1, dan untuk yang non-tunai itu kodenya itu 0. Jadi, untuk yang di sini, pada sampel 1 kan dia bayarnya tunai, maka di sini kita tulis 0, non-tunai itu 1, 0, 1, 1, 1, seterusnya sampai ke sampel 10. Yaitu, setelah itu kita akan menguji data tersebut dengan uji kerandoman dengan sintaks rantes faktor data. Itu kita tinggal running aja buat mengetahui hasilnya.
Nah, didapat bahwa P value-nya ini adalah 0,05023, yang dimana H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Yang artinya, terdapat urutan metode pembayaran, eh, yang artinya eh, adanya pola tertentu dan terjadi secara acak atas metode pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat gitu pada toko retail. Nah, selanjutnya kita ke Minitab. Untuk yang terakhir itu kita pakai uji data kerandoman data. Uji kerandoman, eh, kita ke start, kemudian memparametrik, ke rentes. Nah, untuk variabelnya ini kita pilih yang metode pembayaran. Kemudian kita pilih yang above and below the mean. Kemudian klik OK aja, maka didapatkan hasilnya sebesar 0,502. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terkait tugas mingguan pada modul 5 itu statistik non parametrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.